Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu lagi bersama saya dalam perbincangan seputar public speaking. Masih tema berkaitan dengan bagaimana kita bisa berbicara di depan umum yang efektif dalam konteks pidato, ceramah, khutbah, kultum, dan yang sejenisnya. Baik, pada kesempatan saat ini kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana membuat komposisi penyampaian pesan yang efektif dan menarik. Yang berikutnya kemudian kita juga sudah bicara tentang bagaimana kita bisa mengawali perbincangan atau mengawali pidato kita, ceramah kita, khutbah kita itu menarik perhatian orang dan kemudian menjadikan komunikasi kita efektif. Nah, tibalah kita saat ini untuk membicarakan tentang bagaimana trik atau kiat atau teknik kita menarik perhatian orang pada saat kita berbicara. Ya. Kenapa? Mungkin di awal kita sudah menyampaikan hal yang menarik. Ya, menggugah perhatian orang, menyadarkan orang bahwa ini penting, lalu mereka punya perhatian, tetapi bisa jadi dalam perjalanan mereka mendengarkan yang kita sampaikan, pesan-pesan yang kita sampaikan, itu kemudian mengalami penurunan minat, mengalami penurunan perhatian, dan seterusnya. Nah, setidaknya ada 6 kiat atau 6 trik untuk kita bisa menjaga stamina perhatian pendengar kita, atau mengembalikan perhatian dari pendengar kita. Nah, yang pertama, cobalah kita berikan tekanan pada kata-kata atau kalimat tertentu. Ya. Jadi, kita mungkin setelah berbicara A, B, C sampai seterusnya, kemudian pada saat tertentu kita melihat kondisi pendengar kita ya, tidak lagi punya perhatian seperti sebelumnya. Nah, segeralah kita mencoba dengan memberikan tekanan pada kata-kata atau kalimat tertentu. Ya, jadi diberi tekanan. Ya. Kayak Bung Karno, Bung Tomo itu memberi tekanan merdeka. Nah, ada tekanan di kata-kata merdeka. Kita juga bisa memberikan tekanan di dalam kata-kata atau kalimat tertentu sesuai dengan tema yang kita berikan. Gitu. Ya, misalnya jangan sampai kita ini merugi. Nah, jadi tadinya kalimat-kalimat yang kita sampaikan tidak ada tekanan yang begitu besar, tapi ketika kita pada titik itu kita berikan tekanan yang besar, maka insya Allah akan menggugah perhatian orang, menyadarkan orang untuk kembali punya perhatian. Oh, ada apa ini? Nah, yang kedua, cobalah kita menggunakan cara memperlambat ucapan, memperlambat tempo kata-kata kita. Ya. Nah, misalnya kalau temponya ya iramanya seperti begini, lalu kemudian kita berikan sebuah tempo yang berbeda ya pada saat tertentu, pada kalimat tertentu. Maka jangan sampai kita melewatkan 6 hari bulan Syawal setelah kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Kita berikan tempo yang agak lambat. Ya. Nah, ketika kita sudah menggunakan tempo rata-rata, lalu pada saat tertentu kita gunakan tempo lambat-lambat, maka orang akan menjadi punya perhatian. Atau setidaknya pendengar kita itu akan diingatkan, oh ini ada sesuatu yang penting mau disampaikan. Gitu. Maka janganlah kita teledor, nah, misalnya begitu. Ya, itu yang kedua. Atau bisa juga, ya, yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan pengulangan kalimat atau kata-kata pada kalimat atau kata-kata tertentu. Biasanya ini kita berikan pengulangan supaya mendapat perhatian. Dan ketika kita melakukan pengulangan, maka ya dalam tanda petik pendengar kita itu dipaksa untuk memperhatikan kita. Ya. Jangan sampai kita lewatkan. Sekali lagi, jangan sampai kita lewatkan. Sekali lagi, jangan sampai kita lewatkan. Nah, itu bisa kombinasi. Kombinasi antara memberikan tempo yang lambat, memberikan tekanan, dan juga pengulangan.
Ya, bisa dikombinasi. Tapi tidak harus kita kombinasikan, bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi mulai yang pertama tadi adalah memberikan tekanan pada sebuah kalimat atau kata-kata tertentu. Yang kedua adalah memberikan tempo yang lambat, ya, diperlambat tempo kita. Kemudian yang ketiga adalah mengulang-ulang kalimat atau kata-kata tertentu. Nah, itu yang ketiga. Nah, teman-teman sekalian, ya, kalau dimungkinkan, ya, ketika kita menyampaikan pidato atau ceramah, ya, kalau khutbah agak susah ya, itu kita gunakan alat peraga. Karena alat peraga itu akan menarik perhatian orang. Ya, misalnya, jadi silakan diperhatikan apa yang saya tunjukkan ini. Nah, itu pendengar yang tadinya kurang begitu care, kurang begitu perhatian, itu jadi punya perhatian, teman-teman. Ya. Nah, tetapi untuk menggunakan alat peraga sangat terbatas, tergantung pada situasi dan kondisi. Dan kalau kita bicara khutbah Jumat, ya, itu tidak memungkinkan, ya. Menurut saya, secara umum kita menggunakan alat peraga. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, ya, kita juga dimungkinkan untuk menarik perhatian ini menggunakan bahasa tubuh atau aksentuasi, ya. Apa namanya? Ya, action, ya. Kita membuat tampilan fisik yang kemudian orang menjadi punya perhatian ke kita, ya. Gerakan tubuh misalnya yang paling mudah tepuk-tepuk. Nah, begitu, ya. Coba perhatikan dengan angkat tangan gini, ya. Lihat sana, ya, lihat sini, gitu. Ya, itu bahasa tubuh atau dengan mimik, ya. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang penting, ya, yang sifatnya sedih, kita tunjukkan mimik kesedihan. Gitu. Nah, kalau orang-orang yang tertarik dengan bahasa tubuh kita, maka dia akan terpukau dengan penampilan bahasa tubuh kita ini, ya, dan action kita. Ya, itu akan menambah perhatian mereka. Tapi tidak semua orang, ya, punya ketertarikan dengan bahasa tubuh. Contoh misalnya, kalau kita khutbah misalnya, ada saja orang yang tidak pernah melihat khotibnya itu mulai awal sampai akhir, gitu. Ya. Tapi ada juga yang tidak pernah lepas memandang khotibnya, gitu. Nah, maka untuk pendengar visual yang dia butuh melihat tampilan kita itu menjadi menarik. Kita memanfaatkan bahasa gerak atau bahasa tubuh, gerakan tubuh kita dan aksentuasi kita, ya. Apa namanya? Cara tampil kita itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, ya, yang keenam itu adalah ini yang biasanya digunakan orang, ya, yakni menggunakan seni humor. Ya, tentu kita gunakan secara proporsional dan efektif. Nah, tapi tidak semua orang bisa humor. Tapi apakah orang yang tidak bisa humor itu tidak bisa menarik perhatian orang ketika kita bicara? Ya tidak juga, ya. Nah, maka bisa jadi kita nggak punya apa namanya keahlian humor, membuat humor, bisa dengan menyampaikan pantun-pantun, ya, bisa menyampaikan cerita-cerita, gitu, ya. Kenapa? Karena penyampaian cerita itu menarik bagi siapapun, tidak hanya untuk anak-anak, ya. Kalau kita bicara cerita, anak-anak seneng cerita, orang tua juga gitu. Maka kemudian ada hikmah kenapa kita kalau kita baca Al-Quran itu mayoritasnya itu berisi cerita. Ya. Karena manusiawi orang itu lebih suka cerita. Makanya kita lihat itu orang suka lihat film. Lihat film itu apa sebenarnya? Ya, melihat cerita, mengikuti sebuah cerita. Nah, demikian teman-teman sekalian. Jadi ada 6, ya, ada 6 kiat atau trik untuk kita bisa menarik perhatian orang. Menarik perhatian pendengar kita pada saat kita bicara. Yang pertama, berikan tekanan pada kalimat atau kata-kata. Yang kedua, ya, teman-teman bisa melakukan memperlambat tempo kalimat atau kata-kata yang kita sampaikan. Ya. Yang ketiga adalah mengulang-ulang kalimat atau kata-kata. Yang keempat, itu kita menggunakan alat peraga. Ya. Dan yang kelima, itu memanfaatkan gerakan tubuh, ya, bahasa tubuh dan aksentuasi, ya, tampilan, ya. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan seni humor, seni cerita, seni pantun, ya. Ya, silakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tentu secara proporsional, jangan sampai tambahan seni humor, seni pantun, seni cerita itu membuyarkan pesan penting yang akan kita sampaikan kepada pendengar.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.